alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la ghadwatun fi sabilillah aw rahatun khairun minad dunya wa ma fiha. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh, jamaah tafaqquh fiddin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Sampai pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala bangunkan kita kembali, bangkitkan kita kembali, dibangunkan, dibangkitkan dalam keadaan iman dan Islam. Selalu Allah taala berikan kesehatan, kesempatan yang pada akhirnya kita bisa bersama-sama hadir kembali di rumahnya Allah, hadir dalam rangka memenuhi panggilan Allah, seruan Allah, hadir dalam rangka memenuhi kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman, yaitu mendirikan sholat subuh alhamdulillah dengan berjamaah. Di dalam riwayat, barang siapa yang semalam itu sholat isya berjamaah, seakan-akan separuh malam kita dihitung sholat tahajud. Amin Allahumma amin. Kemudian barang siapa yang subuhnya sholat berjamaah, seakan-akan seluruh malam sholat tahajud. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam, salam teriring salawat, mari selalu kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi kita, Rasul kita, uswatun hasanah kita, Habibana wa Safi'ana wa Zuhrina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu menyampaikan salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sambil berusaha untuk menghidupkan kembali apa yang telah menjadi sunnah dan ajarannya. Kita mohon kepada Allah semoga kita, keluarga kita, jamaah kita, muslimin muslimat besok di hari kiamat digolongkan orang-orang yang selalu mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, haji yang terakhir, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah di Mina, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang terakhir, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dina. Al-yauma, pada hari ini, akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agama bagi kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah aku lengkapi nikmat-nikmatku kepada kalian. Wa raditu islama dina, dan telah aku ridai bagi kalian Islam sebagaimana agama kalian. Agama yang sempurna adalah Islam. Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhai di sisi Allah hanya Islam. Inilah iman kita, Islam kita, akidah kita, tauhid kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa sempurna agama Islam. Ketika hujan ada doanya, ketika lama enggak hujan pun juga ada doanya. Dalam kajian fikih Islam, bahwasanya ketika melihat kilat, ketika mendengar suara petir, maka disunahkan untuk berdoa subhanallah walhamdulillah, subhanallah walhamdulillah, membaca tasbih. Di dalam tafsir Al-Jalalain, waradu wa barku yaj'aluna asabi'ahum, petir sautul malaikah. Di dalam tafsir Jalalain dijelaskan bahwasanya petir itu adalah suara malaikat.
Malaikat itu kagum kepada manusia. Yang menciptakan manusia, yang menghidupkan manusia adalah Allah, mematikan manusia adalah Allah, menciptakan manusia Allah, memberi rizki Allah, menjaga Allah, menguasai Allah, semuanya Allah. Manusia diperintahkan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia hanya untuk ibadah, mengabdikan diri kepadaku. Manusia hanya diperintahkan untuk ibadah, tetapi manusia banyak yang ingkar. Malaikat heran, keheranan malaikat itu, ya, malaikat membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Suara malaikat itulah petir. Ini dalam kajian Al-Quran. Berbeda dalam penelitian para ilmuwan, terjadinya petir itu adalah gesekan daya min dan gaya plus yang pada akhirnya terjadi konsleting tadi itu. Baik, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, ketika kita melihat kilat, mendengar suara petir gemuruh, itu adalah suara malaikat. Disunahkan untuk membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika turun hujan, sebagaimana semalam turun hujan, ada doanya. Allahumma askina sayyiban thayyiba, Allahumma askina sayyiban thayyiba. Ini doa yang pendek. Allahumma ya Allah, iskina, siramilah kami, sayyiban, dengan siraman, thayyiba yang baik, nafi'a yang bermanfaat. Nah ini doa ketika yaitu apa? Turun hujan. Allahumma ya Allah, siramilah kami, hujanilah kami dengan hujan yang baik. Thayyiba itu artinya baik, nafi'a itu artinya bermanfaat. Karena banyak hujan, turun hujan tapi nggak baik, nggak bermanfaat. Makanya jangan sekali belakang subhanahu wa ta'ala kita disunahkan untuk yaitu apa? Berdoa. Allahumma askina sayyiban thayyiba. Ya Allah, siramilah kami, hujanilah kami dengan siraman hujan yang baik, nafi'ah yang bermanfaat. Terus kalian melakukan subhanahu wa ta'ala karena ada siraman, ada hujan yang enggak baik dan yang enggak bermanfaat. Terus kalian melakukan subhanahu wa ta'ala, hujan turun tapi bawa angin. Ya, hujan turun tapi 3 hari 3 malam enggak berhenti-berhenti Pak Anji. Lah ini jam sekali melakukan subhanahu wa ta'ala disirami, akan tetapi yaitu apa? Tidak baik dan tidak bermanfaat. Nah, yang berikutnya jam sekali melakukan subhanahu wa ta'ala, ada hujan angin, ya, ada hujan petir gulab, petir angin. Jam sekalian yang melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita disunahkan untuk mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Azan ini bukan azan untuk mengumandangkan, memberitahu waktu salat, tetapi yaitu apa? Ada bencana, ada musibah, kebakaran, disunahkan azan. Angin puting beliung, disunahkan azan. Hujan deras, bawa angin, disunahkan azan. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana di dalam riwayat dijelaskan ketika terjadi musibah-musibah tadi itu, Rasulullah bersabda, "Fakabbir." Takbirlah. Takbirlah. Sebagian ulama hadis menjelaskan takbir ketika ada angin puting beliung, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir. Takbir itu menganggungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai kapan? Sampai berhenti.
Ya, angin puting beliung itu sampai berhenti, hujan derasnya sampai berhenti. Fakabbir. Ya, redaksi dalam hadisnya itu fakabbir, matanya dalam hadis itu fakabbir, maka apa? Agungkan asma Allah dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, para alim ulama hadis menjelaskan fakabbir, bertakbirlah, maksudnya adalah azan. Azan. Maka kalau ada puting beliung, ada kebakaran, azan. Azan di sini bukan azan untuk memberitahu waktu sholat atau mau sholat, tidak. Tapi fakabbir, azan di sini yaitu apa? Untuk mengagungkan asma Allah. Dalam riwayat, Allah dengan dikumandangkan azan itu Allah Ta'ala akan mematikan api. Sekali Subhanahu wa ta'ala ya secara syariat ya itu panggil itu dinas pemadaman itu. Dan yang kedua yaitu apa? Berdoa dengan mengumandangkan azan ataupun dengan yaitu takbir. Baik, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Jadi Islam itu adalah agama yang sempurna, sampai masalah hujan pun juga diatur. Kemudian jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau tadi apa namanya itu ketika pas turun hujan. Nah sekarang jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini hujan nggak reda-reda, ada doanya. Ya, ini hujan kok nggak reda-reda. Kalau hujan 10 menit, 15 menit, paling lama 1 jam, sekalian Subhanahu wa ta'ala, ini baik. Tapi kalau sudah seminggu hujan terus, waduh, wah ini seperti di Aceh itu, ya banjir bandang itu. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipelaporin salah seorang sahabat, ya Rasul, kebanjiran ya Rasul, 3 hari 3 malam hujan terus kebanjiran ya Rasul. Ya itu prakakas rumah tangga itu ya Rasul, sama hanyut itu. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala redamkan hujan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ambil serban, Rasulullah berdoa, Allahumma hawilana wa alaina, Allahumma hawilana wa alaina, Allahumma hawilana wa alaina, Allahumma hawilana wa alaina. Berhenti hujan itu. Ya Allah, berhentikanlah hujan. Ya Allah, pindahkanlah hujan daripada kami. Berhenti hujan itu. Nah ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, doa ya, amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya ketika hujan, mau hujan, ketika hujan, ya dan ketika hujan yaitu apa? Deras, dan ketika hujan terus menerus, ini ada doanya. Baik, sekalian dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, ini yang pertama. Yang kedua, kalau tadi itu kan turun hujan, sekarang lama nggak turun hujan. Nah, ketika lama nggak turun hujan pun juga ada doanya. Ada caranya untuk minta hujan itu. Sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kebiasaan Mesir kuno. Ya, kebiasaan Mesir kuno, orang Mesir kuno itu ketika lama nggak hujan, sungai Nil kering, itu orang Mesir itu cari yaitu apa? Wanita yang paling cantik, gadis yang paling cantik, yang masih perawan yang paling cantik, dicari. Ya seluruh negeri, kalau sudah dapat didandanin, dibedain, dilipstikin, ya, dipacain, dikasih baju yang bagus, dicemplungkan yaitu apa? Ke sungai Nil untuk tumbal dan wadal. Nah itu, jadi yang namanya tumbal, wadal, itu sejak zaman Mesir kuno sudah ada. Itu kebiasaan orang Mesir kuno ketika yaitu apa? Lama nggak hujan, sungai Nil kering, ya menyurut. Nah itu caranya orang Mesir kuno yaitu apa tadi? Cari gadis yang cantik,
cari perawan yang cantik ya, bukan ibu-ibu ya, yang muda-muda yang belum nikah. Sekali melakukan Subhanahu wa ta'ala setelah dapat dicuri dari keluarganya, kemudian didandanin ya, kemudian dipakein baju, ada ritual-ritual, kemudian dicemplungkan ke Sungai Nil. Nah itu ritualnya orang Mesir kuno, tumbal ya, wadal, nah, untuk yaitu apa, Sungai Nil. Itu orang dulu. Nah jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan doa usilahul mukmin, doa itu senjatanya orang mukmin. Ada 3 riwayat yang menjelaskan tentang doa minta hujan. Yang pertama, sahabat datang pada Rasulullah, ya Rasul, lama enggak hujan, doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Rasulullah sampaikan, ya insya Allah nanti saya selepas sholat fardu saya akan berdoa. Jadi doa minta hujan itu yang pertama adalah selepas ba'da sholat. Doanya Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrara. Ini doanya, ya Allah turunkanlah air daripada langit yang deras. Ya Allah turunkanlah kepada kami air dari langit yang deras, atau turunkanlah kepada kami hujan yang deras. Cara yang pertama minta hujan, doa selepas sholat fardu. Disunahkan ketika doa minta hujan itu tangannya di atas. Nah dalam riwayat tadi itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa selepas sholat, belum turun tangannya langsung turun hujan. Ini namanya mukjizat. 3 hari 3 malam hujan. Sahabat lapor pada Rasulullah, ya Rasulullah, ya bocor semua ya Rasul, rumahnya kebocoran ya Rasul, hujan terus deras. Iya, kalau tadi laporan ya Rasul, lama nggak hujan sumur kering, hewan kehausan. Sekarang ketika 3 hari 3 malam hujan terus ya Rasul, bocor rumahnya. Iya, tergenang ya Rasul rumahnya. Mohon doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala berhentikan hujan. Rasulullah ambil serban sambil Allahumma hawil lana wa alaina, ya Allah berhentikanlah hujan, ya Allah pindahkanlah hujan daripada kami. Seret 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 seret, berhenti hujan itu. Ini riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, ya Rasul, lama nggak hujan, itu tanaman sama kering itu, sumur sama kering itu. Ya Rasul, mohon doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Rasulullah menjawab, ya insya Allah nanti saya pada hari Jumat saya akan berdoa supaya Allah Ta'ala turunkan hujan. Sekalian Subhanahu wa Ta'ala, betul pada hari Jumat khutbah yang kedua Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam angkat tangannya, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrara, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrara. Belum turun tangannya, belum turun dari mimbar, langsung turun hujan, brus 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 brus. 3 hari 3 malam hujan. Madinah kebanjiran Pak Haji, bocor rumahnya. Sekalian melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kasur itu terbenang, itu elektronik itu sama mati semua kena air. Ya Rasul, mohon doakan semoga Allah Ta'ala berhentikan hujan atau pindahkan hujan. Allah bahawil lana wa alaina, seret, Allah melana seret, berhenti hujan itu. Nah ini namanya mukjizat. Apa yang ada pada diri Rasulullah, para nabi, para rasul, itu namanya mukjizat, suatu yang di luar akal manusia. Ini bukan sulap, bukan sihir, bukan hipnotis, tapi ini adalah mukjizat. Nah, saudara sekalian, akan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, riwayat yang ketiga, ketika lama enggak turun hujan, yaitu sholat istisqa. Sholat sunnah disunahkan berjamaah, itu namanya sholat istisqa, sholat minta hujan.
Dalam sholat istisqa, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rangkaian amalan. Yang pertama, sebelum sholat istisqa disunahkan untuk puasa 3 hari berturut-turut. Contoh dimulai Senin, Selasa, Rabu, puasa 3 hari. Sholat istisqa dikerjakan pada hari yang keempat, juga dalam keadaan puasa sunnah. Senin, Selasa, Rabu puasa, Kamis puasa Kamis, puasa Senin, Selasa, Rabu puasa sunnah mutlak, kemudian Kamis puasa sunnah Kamis. Lah pada hari Kamis dilaksanakan yaitu apa? Sholat istisqa. Saudara sekalian dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum sholat istisqa, imam kampung atau imam negeri itu mengumpulkan jamaah, memberikan tausiah. Pertama, untuk memperbanyak taubat kepada Allah. Kedua, untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Selama ini Allah Ta'ala tidak turunkan rahmatnya. Di antara rahmat itu adalah hujan. Mungkin karena kita, mungkin karena hambanya, ya ini yaitu apa? Berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat durhaka, yang pada akhirnya Allah Ta'ala marah murka. Kemarahan Allah itu tidak turunkan rahmat. Di antara rahmat adalah hujan. Maka seorang imam mengajak kepada jamaah untuk memperbanyak taubat kepada Allah, istighfar kepada Allah. Dan yang ketiga yaitu memperbanyak sedekah. Mungkin selama ini Allah Ta'ala marah murka kepada hambanya, yang pada akhirnya Allah Ta'ala tidak turunkan rahmat. Di antara rahmat itu adalah hujan. As-sadaqatu tudfi'ul bala, as-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu akan mematikan murkanya Allah. Sedekah itu akan menolak bala. Dengan sedekah ini akan nolak bala. Mungkin selama ini lama nggak hujan, ini suatu bencana, suatu bala. Lah bisa ditolak dengan memperbanyak sedekah. As-sadaqatu tudfi'u ghadaba rabbi. Sedekah itu mematikan murkanya Allah. Selama ini mungkin Allah Ta'ala murka kepada kita, kepada hambanya, karena kita berbuat dolim, berbuat aniaya, berbuat dosa. Mari kita mengakui perbuatan dosa kita, perbuatan dolim kita. Rabbana dzalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami telah berbuat dolim, kami telah berbuat aniaya kepada diri kami sendiri. Apabila engkau tidak memberikan rahmat, apabila engkau tidak merahmati, apabila engkau tidak memberikan ampunan, lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami termasuk orang-orang yang merugi. Saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang imam mengajak untuk berbuat taubat, untuk memperbanyak istighfar, mengakui perbuatan dosa, memperbanyak istighfar. Kemudian saudara sekalian Subhanahu wa taala setelah puasa 3 hari pada hari yang keempat, nah ini dilaksanakan sholat istisqa, disunahkan di tanah lapang. Di tanah lapang, kalau ada, kalau nggak ada di masjid juga nggak apa-apa. Jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala di tanah lapang, tujuannya untuk syiar. Salat istisqa sebagaimana yaitu apa? Salat 2 hari raya, 2 rakaat. Salat dulu kemudian yaitu khutbah. Tidak ada azan, tidak ada qomat, cukup dengan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Jadi sekalian melakukan Subhanahu wa taala dianjurkan, bahkan disunahkan pada hari yang keempat berangkat ke tempat sholat dalam keadaan baju yang biasa. Memperlihatkan seseorang yang berbuat zalim, berbuat aniaya dengan khusyuk dan huduk, berangkat dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak taubat. Semua berangkat, tua muda berangkat. Ya, ibu-ibu yang sedang halangan pun juga disunahkan berangkat ke tempat sholat istisqa, tapi tidak sholat, hanya mendengarkan di belakang. Yang punya hewan itu pun juga dibawa, punya kambing, kerbau, sapi, bawa ke tanah lapang, dicancang di belakang sana itu.
Dan sekalian akan subhanahu wa ta'ala, adanya motor Honda, mobil Panther, bawa mobilnya itu, parkir di belakang sana itu. Baik, dan sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipimpin oleh seorang imam, tidak diawali azan, tidak diawali qomat, cukup as-sholatu jami'ah. Niatnya usolli sunatal istisqa'i rakaataini mustaqbilal qiblati. Kalau imaman ya imaman, kalau makmuman ya makmuman, lillahi taala. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira. Selesai doa iftitah, sebelum membaca Fatihah istighfar 7 kali, takbir 7 kali, sela-sela takbir istighfar. Allahu akbar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar. Sebagaimana sholat hari raya itu, kalau sholat hari raya di sela-sela takbir yaitu tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau sholat istisqa yaitu apa? Istighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahu akbar 7 kali, baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, rakaat yang kedua, takbir 5 kali. Allahu akbar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. 5 kali baca Fatihah, baca surat, rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, yang kedua tahiyat akhir, selesai salam. Disunahkan khutbah. Kalau sholat sendiri nggak usah khutbah, tapi kalau berjamaah disunahkan khutbah. Ini sholat sendiri, khutbah sendiri, dengar sendiri, nggak usah. Kalau sholat sendiri, sholat istisqa sendiri, ya sudah, sholat aja, nggak usah khutbah. Tapi kalau jamaah disunahkan khutbah. Khutbahnya seperti khutbah 2 hari raya. Kalau 2 hari raya, khutbah yang pertama tasbih 9 kali, kalau istisqa istighfar 9 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim 9 kali. Kemudian masuk syarat rukun, memuji pada Allah, baca syahadat, baca sholat, wasiat, takwa, semua dibaca dengan bahasa Arab, mau'idhah hasanah dengan bahasa lokal. Isi daripada khutbah sholat istisqa mengajak kepada jamaah untuk mengakui kesalahan dan kezaliman. Mungkin selama ini ya banyak berbuat salah dan dosa, Allah Ta'ala murka, yang pada akhirnya Allah Ta'ala tidak turunkan rahmat. Di antara rahmat itu adalah hujan. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya disunahkan seorang khatib khutbah itu bawa selendang. Selendangnya di sebelah kanan seperti ini. Sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ya mengajak kepada jamaah untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, memperbanyak infak dan sedekah. Khutbah yang pertama selesai, duduk. Ketika duduk khatib yaitu apa? Memindah selendang. Memindah selendang dari kanan pindah sebelah kiri, harapannya supaya Allah Ta'ala pindah dari musim pengemarau menjadi musim penghujan. Nah seperti ini. Dan sekarang Subhanahu wa ta'ala, kemudian khutbah yang kedua istighfar 7 kali, kemudian masuk syarat rukun, baca memuji pada Allah, baca syahadat, kemudian sholawat, wasiat, takwa, membaca salah satu ayat Al-Quran, kemudian berdoa. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disunahkan doanya seorang khatib sholat istisqa itu menghadap ke kiblat, berarti ke sana. Kalau khutbah Jumat kan doanya tetap ke sana, tapi kalau khutbah istisqa doanya menghadap ke kiblat, membelakangi yaitu jamaah. Disunahkan angkat tangan tinggi, bagaimana Rasulullah ketika sholat istisqa tangannya diangkat tinggi. Rasulullah pakai gamis sudani, ya itu sampai ketiaknya kelihatan. Nah, terus sekalian melakukan Subhanahu wa ta'ala, ya di dalam riwayat lain jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memindah, ya ini dalam riwayat lain, ya memindah selendangnya itu adalah ketika doa. Riwayat yang pertama ketika khutbah yang kedua dipindah dari sebelah kanan ke sebelah kiri.
Riwayat yang kedua, ya, ini bukan ketika duduk sholat, ketika bukannya duduk khutbah sholat istisqa, duduknya khutbah kedua, ya, antara dua khutbah, tetapi yaitu apa? Ketika mau doa. Ketika mau doa, jamaah sekalian subhanahu wa ta'ala, dipindah dari kanan ke sebelah kiri, kemudian membelakangi jamaah menghadap kiblat doa. Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrara, Allahumma anzil alaina minas sama'i ma'am midrara. Nah, itu harapannya adalah supaya Allah Ta'ala pindah dari musim kemarau kepada musim penghujan. Nah, sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai doa kemudian salaman sambil beristighfar. Inilah jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa Ta'ala tata cara usaha doa, yaitu apa? Untuk minta hujan. Jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa Ta'ala, Islam itu adalah sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan, yaitu apa? Agama kalian. Telah aku selengkapi nikmat-nikmatku kepada kalian, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Jamaah sekalian melakukan Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, sholat yang disunahkan untuk berjamaah satu, sholat 2 hari raya, sholat 2 gerhana, sholat istisqa, sholat yaitu taraweh. Ada 6 sholat, ada 6 jenis sholat. Sholat sunnah disunahkan berjamaah. Bagaimana kalau sholat sendiri? Boleh, tapi tidak dapat kesunahan. Sunahnya berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Selain sholat itu, dalam kajian fikih tidak disunahkan berjamaah. Sholat duha berjamaah tidak disunahkan. Qobliyah, ba'diyah, tahajud, ya, berjamaah tidak disunahkan. Lah itu di pondok-pondok pesantren, di sekolahan-sekolahan, sholat duha itu berjamaah. Karena kalau nggak berjamaah ke kantin. Itu sebagian pondok pesantren itu sholat tahajud berjamaah. Kenapa? Kalau nggak berjamaah nggak sholat. Nah, sekalian subhanahu wa ta'ala, dalam kajian fikih selain tadi, ya, selain 6 sholat tadi itu, dalam kajian fikih sholat itu hukumnya mubah. Sholat duha berjamaah boleh, sholat tahajud berjamaah boleh, qobliyah ba'diyah, sholat tasbih, ya, berjamaah boleh. Boleh itu nggak dilarang, nggak disuruh secara fikih, boleh. Boleh itu nggak dilarang, mengerjakan nggak dilarang. Kemudian nggak mengerjakan dalam arti nggak berjamaah juga itu nggak disuruh. Berarti hukumnya boleh, tidak dilarang, tidak disuruh. Kalau mau silahkan, nggak pun juga nggak apa-apa. Akan tetapi ketika untuk pendidikan bagus. Seperti di sekolahan sholat duha berjamaah. Kenapa? Kalau nggak berjamaah itu ngacir, ada yang ke kantin, ada yang kemana. Tapi kalau berjamaah ditunggu. Begitu juga sholat tahajud di pondok pesantren. Ini suatu pendidikan, suatu pembinaan. Sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala, makanya yaitu apa? Bagi suatu pondok pesantren sholat malam itu wajib tahajud dengan berjamaah. Ini dalam rangka pendidikan bagus. Kenapa? Kalau nggak berjamaah nggak sholat. Nah, sekalian melakukan subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, selain 6 tadi itu hukumnya boleh, mau silahkan, nggak pun juga nggak apa-apa. Tetapi yang 6 tadi itu 2 hari raya, 2 gerhana, istisqa, kemudian yaitu tadi taraweh. Nah, ini sholat sunnah disunahkan berjamaah. Itu sholat sunnah, tapi mengerjakannya dengan berjamaah disunahkan. Sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seandainya dikerjakan sendiri pun juga boleh. Akan tetapi kalau sholat sendiri nggak usah khutbah. Ini sholat sendiri, khutbah sendiri, dengerin sendiri. Nah, ini dikira nanti orang nanti. Baik, sekalian melakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan. Semoga kita diberikan istiqomah. Amin Allahumma amin. Baik, sekalian subhanahu wa ta'ala, waktu sudah menunjukkan jam sekian. Ya, materi ini yang dapat disampaikan sambil menunggu waktu Isra. Pada bagian yang kedua adalah diskusi, dialog
mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditambah yang masih berkenaan dengan materi, di luar materi ya, ataupun di luar materi tapi masih berisat ibadah, muamalah, muasyarah dan akhlak. Untuk mengawali, sebagaimana biasa Rasulullah setiap memulai sesuatu yang ada nilainya baik, ya ini selalu diawali dari sebelah kanan. Silahkan Pak Haji dipandu, diawali dari sebelah kanan. Terima kasih materi yang disampaikan